Ayukero yume o kachi asume Katashi woro selalu siriku tuk tong sampai One Piece. Jadi, action figure yang akan gua review hari ini adalah Ceng. Nah, ini tuh adalah karakter dari anime One Piece ya. Siapa yang nggak tahu sama anime One Piece ya? Karena sampai sekarang dari gua masih SD ya, sampai gua udah punya anak yang umurnya 6 tahun, belum tamat-tamat guys ceritanya guys. Nah, jadi inilah dia figurnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi WCF yang versi Luffy ini dia ada dua versi ya. Ada yang versi Japan dan ini adalah versi yang regular atau biasa. Perbedaannya adalah dia di boxnya itu warna biru ya, kalau versi Japan version yang limited kayak gitu ya. Nah, bedanya itu juga ada di tangannya. Kalau yang versi limited yang warna box yang biru itu dia dapat spare tangan buat kebuka kayak gitu, yang ini nggak ada. Itu aja. Jadi kayak gini. Nah, ini tuh gua dapatinnya di temen gua ya. Gua PO udah cukup lama juga. Gua tertarik karena unik ya. Jadi dia gabungan WCF sama SHF gitu teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi WCF itu adalah lini action figure dari Bandai, memproduksi figur-figur mini yang kecil-kecil seperti itu, dan SH Figure Art yang kalau teman-teman tahu adalah brand atau lini dari Bandai yang memiliki artikulasi yang sangat banyak banget. Jadi mereka berkolaborasi. Figur yang kecil digabung dengan artikulasi yang sangat luar biasa. Akan jadi seperti apa hasilnya teman-teman? Langsung kita lihat saja. Nah, menariknya lagi, waktu gua ngambil ini di tokonya, jadi dia itu ada dua versi kan, yang versi Jepang sama yang versi biasa kayak gini kan. Malah yang versi limitednya itu dia nggak dapat box coklat teman-teman. Yang ini dapat box coklat. Nah, ini segelnya udah gua buka, tinggal kita Nah, jadi seperti inilah dia packagingnya teman-teman. Ya, sebenarnya box coklat ini menurut gua pribadi nggak bermanfaat juga sih ya, kita buang aja. Oke, jadi ini dia figurnya. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita buka figurnya. Cara bukanya tuh dari kiri atau dari kanan ya. Ini udah gua buka segelnya, tinggal kita seperti keluaran Bandai yang baru-baru ya, SHF kayak gitu. Dia manual instruksinya udah di sini teman-teman. Jadi ini cukup efisien dan mengurangi budget ya, tapi tetap aja harganya mahal teman-teman. Walaupun dia udah ngurangin biaya pembelian kertas karena di sini nggak dapat manual instruksi dan ditaruh di sini, harganya tetap aja mahal bos untuk figur sekecil ini ya. Nah, jadi ini dia figurnya teman-teman, kecil banget dan sedikit banget yang didapetin ya. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita buka figurnya. Nah, jadi seperti ini pas udah kita keluarin ya, kita buka. Ini masih belum gua main-mainin ya. Nah, seperti ini ya. Isinya tuh sedikit banget teman-teman tuh. Yang pertama di sini kita dapat dua wajah pengganti. Yang pertama adalah si Luffy yang lagi mode senyum seperti ini, dan yang kedua adalah si Luffy lagi mode marah seperti ini. Dan gue suka banget di sini ada kerut-kerutan dia lagi marah kayak gitu ya, urat-uratnya ya. Gue cukup suka banget sama detailnya, bener-bener bagus dan rapi banget. Selanjutnya di sini kita dapat jubah seperti ini. Kita juga dapat base, dan tak lupa kita juga dapat standnya seperti ini. Standnya ini juga bisa dicolok seperti ini, dan ada artikulasinya juga di bagian sini. Kita dapetin minuman seperti ini. Dapat sepasang tangan untuk megang minumannya seperti ini. Cara pasang minumannya pun gampang, kalian tinggal colok aja seperti ini dan jadilah tangannya lagi megang minuman seperti ini. Nextnya kita mendapatkan tangan si Luffy sepasang untuk mukul seperti ini. Dan yang terakhir adalah kita dapetin tangan Luffy buat ngupil seperti ini. Kecil banget tangannya teman-teman. Dan inilah dia figurnya si Muhammad Luffy. Nah, jadi gua nggak bisa nunjukin kalian seperti apa
WCF itu, karena jujur gua gak pernah beli WCF ya, karena gua nggak terlalu tertarik sama WCF dan lini-lininya, karena dia nggak ada artikulasinya dan kecil juga ya. Tapi ini gua tertarik beli karena dia tuh ada artikulasi SHF, karena ini menarik makanya gua tertarik buat beli teman-teman. Gua kurang tahu juga kalau dibandingin sama WCF yang lain seperti apa gitu tingginya, tapi kurang lebih tingginya tuh seperti ini ya. Nah seginilah, kayaknya sekitar 4 inci atau 3 inci kayak gitulah kurang lebih ya. Dan ini sangat bagus banget, gue suka banget sih sama desainnya, karena ini bener-bener detailnya luar biasa bagus dan rapi banget teman-teman. Bahkan untuk scoop di bagian topi jeraminya ini juga dibuat dengan semirip mungkin, dan di sini ada bekas cakarannya si bagi kalau gua nggak salah ya. Di sini juga ada efek-efek topi jeraminya seperti itu. Kerut-kerutannya itu dibuat dengan sangat bagus semua ya. Di sini juga ada bekas cederanya si Luffy ya, tuh kayak gitu di bagian dadanya seperti itu. Di bagian sendalnya juga dibuat dengan sangat rapi teman-teman. Cuma salah satu minusnya adalah di bagian punggungnya ini berlubang kayak gini teman-teman, dan kita nggak dikasih spare buat nutup ininya teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman lihat di SHF ya, yang ada lubang-lubang kayak gini, mereka tuh biasa ngasih spare buat nutupin lubangnya, tapi di sini kita nggak dikasih teman-teman. Itu adalah salah satu minusnya. Nah ini tuh buat dipasang di standnya seperti ini ya. Sayangnya kita nggak dapet penutupnya. Jadi kalau ya menurut gua fine aja sih, karena gua bakal ngedisplaynya juga seperti ini ya, nggak kebalik seperti ini teman-teman. Jadi ya masih it's okay lah ya. Sekarang kita coba untuk mengganti wajahnya. Jadi untuk mengganti faceplate-nya ini cukup ribet ya teman-teman ya, nggak ribet-ribet juga sih sebenarnya. Kita tinggal copot aja seperti ini, gampang banget copotinnya. Dan yang ini agak tricky nih teman-teman ya, untuk ngelepasin bagian topinya ini tuh agak susah teman-teman. Jadi tinggal dilepas seperti ini, kita lepasin poni kanjen bandnya seperti ini, dan kalian lepasin ininya, tinggal kalian ganti ya. Ini ada lubangnya seperti ini, tinggal kalian masukin aja seperti, kita masukin lagi poninya, kita masukin lagi topinya sesuai dari alurnya seperti ini, dan kita colokin lagi kepalanya seperti ini. Kita coba juga pasang ini jubahnya, yang menurut gua nggak bakal kepake juga sih ya yang ini ya. Gua juga nggak mau ngedisplay dia dengan dipasang jubah kayak gini dalam waktu yang lama, takutnya ada transfer paint karena ini warnanya hitam kan, dan ini warnanya merah. Biasanya tuh kalau dia dimasukin di display dalam waktu yang lama takutnya transfer paint gitu. Jadi gua nggak saranin ya buat teman-teman ya yang kayak gini tuh di display dalam waktu yang lama. Tinggal dicolok aja seperti aduh jadi kita tinggal colok aja seperti ini, dan kita juga pasang kepala si Luffy-nya. Aduh, ini gampang kali dia lepas teman-teman. Nah, jadi ini dia si Luffy-nya pas udah dipakein jubah. Terasa agak aneh sih ya. Nggak bagus ya proporsi bagian bahunya ini. Ini kan harusnya agak kesini gitu ya. Ini kesannya tuh kayak nggak natural aja sih. Nempel ininya ya, nempel jubahnya gitu. Agak sedikit disayangkan. Sebenarnya nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa sih ya. Nah, menurut gua kayak gini juga udah cakep sih. Satu lagi yang gua mau komplain di sini adalah si Luffy ini tangannya dia nggak bisa lurus ya. Jadi tangannya itu ngangkang kayak gini teman-teman. Nah kayak gini posisinya, dia nggak bisa lebih diturunin lagi. Jadi kesannya tuh agak gimana ya, kayak nggak natural gitu di bagian sini ya. Oke, sekarang kita cek untuk artikulasi di figur ini. Pertama dia bisa noleh ke kiri, ke kanan seperti ini. Dia bisa ke dia nggak bisa ke atas sama ke bawah ya teman-teman ya, karena sistem joinnya tuh agak aneh teman-teman. Jadi dia nggak bisa ke atas, tuh lepas dia kalau terlalu jauh ya tuh. Jadi paling segini, sama ke bawahnya segini aja. Dia juga bisa digini-giniin, bisa gini juga tuh, digini-giniin juga. Ada butterfly join tapi dikit banget, tapi cukup lah ya. Untuk join-joinnya ini teman-teman harus hati-hati banget karena ini kecil banget, takutnya ini gampang patah teman-teman. Ke atas segini jauh maksimal, mantep banget. Dan di bagian sini dia ada artikulasi, bisa diputar seperti ini. Di bagian sininya dia bisa ditekuk sampai segini jauh, cuma 90 derajat ya, padahal ini double join. Dan di bagian pergelangan tangan ini semuanya gampang lepas ya, karena join-joinnya itu kecil-kecil teman-teman, dan nggak terlalu seret juga. Jadi untuk di bagian pergelangan tangan bisa diputar seperti ini, tuh lepas lagi teman-teman, ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah di bagian perutnya dia nggak ada artikulasi teman-teman ya, tuh nggak ada artikulasi, tapi di bagian pinggangnya ada tuh, bisa diputar seperti ini, kiri ke kanan seperti ini, dan bisa diputar-putar juga seperti ini. Bagian sininya dia bisa digerakin kayak gini teman-teman. Jadi ini bisa kalian sesuaiin biar dia nggak terlalu mengganggu seperti itu. Dan di sini dia bisa ngangkang cuma sejauh ini aja karena kehalang sama
sama di bagian sininya teman-teman. Ada artikulasi juga di bagian sini. Di bagian sini juga ada artikulasi sedikit. Di sini dia bisa double join tapi sedikit banget, cuma 90 derajat karena kehalang ya sama bagian celana ininya. Dan di bagian sini bisa ke atas dan ke bawah seperti ini, bisa ke kiri dan ke kanan walaupun hanya sedikit ya. Yap, jadi itu dia semua artikulasi untuk figur WCFX SH Figuart Monkey D. Luffy ini. Oke, jadi itu dia semua plus dan minus untuk figur ini. Menurut gua ini gua agak sedikit kecewa dengan figurnya karena ini tuh mahal banget dengan ukuran figur sekecil ini teman-teman ya. Jadi gua beli figur ini tuh harganya 650.000 teman-teman. Cukup mahal untuk figur sekecil ini karena SH Figuart itu yang 600 ribuan harusnya dapat yang versi 1/12 atau yang versi gede kayak gitu teman-teman. Ini udah kecil, artikulasinya jelek dan sangat terbatas pula, dan mana aksesorisnya juga dikit banget teman-teman ya. Boxnya aja gede ya tapi isinya kecil teman-teman tuh. Ini padahal bisa dipangkas lebih sedikit lagi sih untuk boxnya ini. Tadinya gue kira banyak aksesorisnya, ternyata enggak teman-teman. Nah ini gue dapetin di temen gue ya, dan dia juga ada Tokopedia-nya namanya Seven. Nanti gue tulis juga link pembeliannya di deskripsi. Harganya itu gue beli ini ya karena gue PO, harganya adalah 650.000. Tapi kalau seandainya teman-teman beli ready harganya agak naik dikit lah, hampir 700 kayak gitulah teman-teman ya kalau seandainya teman-teman beli di Tokopedia. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini SH Figuart X WCF Monkey D. Luffy. Semoga bisa menjadikan pertimbangan buat teman-teman yang pengen beli action figure ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.